juga nggak. Hah? Nungguin mah nyebelin. Oke. Kemarin kan kita ngomongin hacking ya. Cuman saya lupa saya mana cerita hackingnya. Kayaknya attack database-nya udah SQL-nya. Saya loncat aja mundur, saya akan mundur dulu sebelum masuk ke cyber security benernya. Oke. Ini cyber security kita akan belajar vulnerability analysis, basic data server security, firewall, secure shell, VPN, web application firewall, sama IDS dan sebagainya. Kita akan mundur ya ke sini ke hacking lagi. Jaringan tapi yang biasanya nggak diajarin sama dosen jaringan. Jadi dosen jaringan kadang-kadang nggak sempat ngajarin makhluk-makhluk yang ini. Ini bagian jaringan tapi yang kelasnya advance. Contoh API versi 6 biasanya jarang dosen jaringan yang ngajarin. Terus routing yang biasa dipakai di provider di ISP sama routing yang biasa dipakai di gedung-gedung. Biasanya karena banyak orang nggak diajarin routing ini, biasanya routingnya statik. Ini masalah besar sih sebenarnya. Yang ini VoIP OpenBTS nggak akan terlalu saya ajarin. Saya juga perlu ngajarin yang namanya network benchmarking sama network programming dikit aja. Network benchmarking itu kita ngukur misalnya ada server ini kuat dihajar sama berapa user, ada berapa klien yang bisa ngehajar. Nah itu harus diukur semua sih sebenarnya. Oke. Kalau network programming ini masuk kategorinya IoT, Internet of Things. Nah ini harusnya kuliah lain lagi nih sebenarnya. Oke, kita akan masuk ke sini aja ya. API versi 6 sama routing. Oke. Udah pernah belajar API versi 6 belum sih? Hah? Sedikit ya. Oke. Makhluknya kayak gini, saya gedein dulu biar kebayang makhluknya. Ini provider kita jarang yang pakai API versi 6. Waalaikumsalam. Pada hilang, parah. Duduk. Hah? Iya udah mulai aja, ini kuliahnya udah mulai kok. Parah banget. Nggak apa-apa direkam sih, cuman ya ini ya ulang dikit lah. Kita akan mundur. Kemarin hackingnya udah saya mana sih? Saya nerangin hackingnya. Hah? Apa? Yang ini dari IP, scan IP. Oh itu selain scan IP apa lagi? Apa ya? Tahu juga. Bikin backdoor udah diterangin belum? Bikin apa? Backdoor. Backdoor belum. Oh backdoor belum. Ya udah kita mundur dulu lah. Buat nerangin. Jadi seharusnya diterangin jaringan. Ini kuliah jaringan sebetulnya. Yang ini yang saya lihat di depan layar ini kuliah jaringan. Sebetulnya materi ini harusnya di dalam kuliah jaringan. Cuman nggak banyak dosen jaringan yang ngajar. Pertanyaannya, API versi 6 diajarin nggak di kuliah jaringan? Sampai seberapa jauh diajarinnya? Hah? Apa API API 6 nggak diajarin. Oke. Routing yang otomatis diajarin nggak? otomatis. Routing yang bisa otomatis yang dipakai di ISP-nya kita, OSPF, BGP kayak gitu diajarin nggak? Nggak diajarin ya? Oke, itu masalah sih. Jadi itu harus diajarin semua sih sebenarnya. Nah, udah gitu ini juga ada OpenBTS nggak akan saya ajarin. Network benchmarking itu buat ngukur. Jadi kalau kita punya server itu kuat dihajar sama berapa user harus diukur juga. Oke. Jangan sampai server yang kita siapin nggak kuat buat ngasih layanan ke user yang banyak tadi. Kalau network programming itu IoT. Network programming IoT ini harusnya kuliah lain. Oke. Saya akan masuk ke IP versi 6 dulu. IP versi 6 bentuknya seperti ini. Oke. Kalau kita jalanin komputer biasanya udah ada di interface. Cuman yang ini kalau kita lihat scope ID-nya dia link.
Link artinya dia kalau kita ngerti, kalau inget layer protokol, di atas physical layer data link. Ini data link. Jadi data linknya di IPv6, data linknya adalah IPv6 lagi. Kalau data link yang dipakai di IP versi 4, data linknya adalah MAC address. Jadi beda, hati-hati. Jadi IPv6 pakai data linknya IPv6 lagi, depannya ciri khasnya FE8, gitu ya. Kalau di versi 4 MAC address. Oke. Saya akan coba jalanin pakai GNS3 nggak ya? Nggak usah GNS3 lah, biar gampang, biar bisa ngomong semuanya. Yes. Saya akan jalanin. Ini saya lihat settingannya dulu bentar. Server saya networknya masuknya ke ENP, masukin ke LAN, terus Kali Linux. Saya lihat dulu dia networknya masuknya ke WiFi, pindahin ke LAN. Saya sekarang pakai LAN di sini, pakai modem Orbit. Saya bawa kepaksa daripada gue pakai ini puyang kepala. Ini saya start aja. Terus Kali Linux saya start juga. Jadi ini kita punya masalah besar di IP versi 6 sebetulnya, karena sebagian besar aplikasi yang kita buat tidak siap buat IP versi 6. Jadi ini masalah, contoh sederhana aja. Kalau kita bikin aplikasi, kadang-kadang kita ngomong ke database. Seringkali di aplikasi database-nya dipakai IP address, IP versi 4. Jadi kalau mau ngomong database-nya IP address IP versi 4. Nah, kalau kita dengan cara seperti itu, kalau kita pakai IP versi 6, aplikasinya harus dirubah lagi. Jadi ada masalah. Jadi paling agak enak kalau pakainya hostname sebetulnya. Cuman yang masalah localhost. Beberapa sistem operasi localhostnya, ini kalau dilihat di sini ada localhost nih. Nih. Beberapa localhost di IP versi, kalau versi 4 localhostnya bisa 127 sekian. Pokoknya yang depannya 127 itu localhost semua. Itu versi 4. Kalau versi 6 localhost cuma punya satu IP aja, .2.21 satu localhost. Nggak ada lagi localhost yang lain. Jadi ini kita punya masalah kalau kita mau komunikasi lokal pakai IP versi 6, ini masalah besar. Jadi harus pakai nama mesin. Nah, terus beberapa mesin dia kasih namanya localhost, ada mesin lain yang sistem operasi ada yang ngasih namanya localhost, ada sistem operasi yang ngasih namanya localhost 6. Jadi punya masalah juga dia. Jadi versi 6 sampai versi 4 seru. Kalau Anda mau fokus sebagai developer aplikasi, ini bakal masalah. Masalahnya IP versi 4 bakal bermasalah karena IP-nya habis. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan coba, ini udah kondisi udah jalan harusnya. Servernya kita cek dulu IP-nya berapa. Ini juga saya cek juga IP-nya berapa. Kemarin saya nyerang DVWA udah kan? Iya, dia pakai command line itu. Oh, yang command line udah ya. Cuman masukin backdoor belum kayaknya ya. Oh, oke. Ya udah ntar aja lah. Kita fokus ke jaringan dulu ya. Dosen jaringannya nggak ngasih IP versi 6 ya? Kenapa ada dosennya? Hah? Dosennya apa? Oh, yang kuliah yang itu ntar. Yang kuliah yang ntar. Iya, kan kita sebentar 3 jaringannya. Oh, oke. Soalnya masalahnya gini, di si Pak Agung yang bikin kurikulum, jaringan tuh lebar banget. IP versi 6 kalau dimasukin dalam kuliah jaringan, mabok. Soalnya materinya banyak banget sebenarnya. Oke. Sekarang kita
Ini Kali Linux sudah nyala. Kita cek dulu ya if config. Ini masih lokal aja. FE80, A00 dan seterusnya. Ini sama scope linknya ini. Kemudian yang di sini if config FE80, A00, 27FF, FED1 dan seterusnya sama, itu linknya, scope-nya link. Jadi di IP version ada kata-kata scope. Oke. Nah, sekarang ini bisa di-ping satu sama lain. Nah, kita punya masalah ini sebetulnya. Gimana caranya saya bisa nge-ping tanpa clear layar ya, bentar. Nah, ini saya catat. Kalau enggak pusing nih. Saya akan nyatat IP-nya dulu. FE80, A00, 27FF, FEEF, D67C. Ini Kali Linux nih. Sekarang server. Waalaikumsalam. Server IP-nya adalah FE80, A00, 27FF, FED1, 1E, CD. Oke. Sekarang Ubuntu-nya sendiri if config. Saya gedein biar enak lihatnya. Ubuntu FE80 titik 2 lagi 4529 7 AB5 8D 0F 84 89 Oke. Jadi kita punya IP versi 6 yang lokalnya buat komputer yang ada di sini. Nah, buat cek komunikasi antar komputer ini, caranya tinggal gini aja. Misalnya saya mau ke ping ke Kali Linux, ping. Ups, masalah kita. Dia nggak mau ping IP versi 6 langsung ya. Ups. Bentar, ada yang kurang nih pasti. Oh, titik 2-nya 2 ya? Nah, kalau dia ini kayaknya titik 2-nya 2 juga bawahnya nih. Oke. Jadi kalau hitungannya salah, dia komplain langsung. Oke, nggak mau di ping. Jadi kita nggak bisa nge-ping ke versi 6 yang ada di ini. Coba kita ping ke versi 4-nya dulu ya. Kita ini ngecek sambungan nyambung apa kagak sih. 8208 coba. Ping 192 168 8208. Bisa. Tapi ping ke IP versi 6-nya bener kagak? FE80.2.2 A00 27FF FEEF D67C. Oke. Ini nggak mau. Coba kalau dari Kali ngeping ke sana ya. Cobain ping ke server.
Oke. Jadi IP versi 6 yang lokalnya nggak mau connect antara antara Ubuntu saya sama yang di VirtualBox. Kita coba yang di VirtualBox sama VirtualBox. Mudah-mudahan satu jaringan nih. Ping. Saya akan ping ke server FE80.2.2 A00 27FF FED1 1E CD. Nah, ini antara Kali Linux sama server IP versi 6-nya jalan. Tapi tolong diingat ini versi 6-nya adalah yang FE80. FE80 cuma MAC address aja, dia bisa cuman berkomunikasi di komputer yang satu jaringan. Jadi jaringannya sama. Kalau jaringannya beda, dia bermasalah. Sebetulnya nggak bisa connect. Jadi kayaknya si VirtualBox sama Ubuntu itu merasa beda jaringan. Jadi tidak bisa connect satu sama lain. Sementara server sama Kali Linux itu dia merasa satu jaringan. Oke. Sekarang kita akan coba ini percobaan. Kita pakai IP yang bukan, kita akan bikin IP versi 6 cuman bukan yang FE80. Nah, ini harus diterangin dulu. Di sini bisa masuk ke Ono Center ORID/wiki. Di sini ada IP versi 6 sebenarnya. Jadi ilmunya ada di wiki ini. Di sini ada berbagai macam jenis alamat IP versi 6. Oke. Ada juga cara perhitungan subnettingnya di sini. Oke. Nah, ada beberapa alamat tanpa prefix ya. Prefix itu maksudnya yang kode area lah. Ini tanpa prefix, contohnya adalah localhost. Localhost IP versi 6 adalah .2.21. Sebenarnya nulisnya adalah 00000 semua satu. Cuman biar gampang, ini kan 000.2, 000.2, 000.2. Yang angkanya 0 bisa diganti jadi titik 2. Kalau 0 semua jadi titik 2.21. Itu localhost. Oke. Nah, terus kalau kita mau nyambung ke internet adalah semua mesin yang ada di internet biasanya kita ngasih kodenya 0. 0 semua berarti itu semua mesin di internet. Kalau kita bisa lihat di sini, clear layar. Root -6. Oke. Ini contohnya, ini kita lihat tabel routing ya. Kalau kita bilang root -n, dia ngasih tabel routing IP versi 4. Oke, ini kita bisa lihat destination 0000, netmask 0000 lewatin IP 192.168.81. 192.168.81 itu siapa? Itu yang makhluk yang ini. Ini modem Orbit. Saya bawa modem sendiri akhirnya sekarang. Oke, biar nggak pusing kepala. Terus bisa nggak kita lakukan itu juga buat IP versi 6? Oke, kalau kita lihat IP versi 6, kita lihat saya bedanya cuma perintahnya root -6. Nanti kelihatan tabel routing untuk versi 6-nya dan kelihatan ini 00000, net hopes-nya adalah titik 2.2/0, titik 2.2 itu makhluk yang ini. Oke. Dia lempar ke sini sih sebenarnya. Dia lemparnya ke situ. Langsung. Oke. Jadi kira-kira jadi titik 2.2/0 itu internet. Kalau cara nulisnya di IP versi 4 adalah 00000/0. Jadi sama aja. Gitu ya. Kalau ini 0/0, ini 0, netmasknya 0. Jadi 000/0 sama. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita pengen ngasih IP versi 6 ke dalam komputer yang ada di sini, caranya, nah, saya pengen nyoba si ini juga saya kasih ya, bisa nggak ya? Saya modem Orbit bisa saya rubah nggak ya? Nih, soalnya siapa namanya? Telkomsel rada nyebelin, dia nggak punya IP versi 6 dalamnya.
Jadi kita pada ditipu semua, nggak ada IP versi 6 dalamnya. Coba saya masuk ke advanced setting, router. Nggak ada. Jadi modem Orbit yang saya bawa tidak ada IP versi 6-nya, jadi kita nggak bisa eksperimen langsung dengan modemnya. Ini paksa ditutup. Sekarang kita akan ngeset IP versi 6, atau saya kenalin dulu ya. Di dunia IP itu ada banyak jenis alamat. Oke, saya kasih lihat yang penting-penting aja dulu. 624 nggak pernah dipakai, jarang dipakai. Oke. Yang sering dipakai adalah ini. Bentar. Ini saya lagi mikir enaknya neranginnya lewat mana nih. Ini yang sering dipakai aja dulu ya. Yang sering dipakai adalah biasanya multicast. Ini yang sering dipakai. Yang paling sering dipakai multicast. Kalau kita familiar sama dunia radio televisi, ada yang namanya broadcasting. Broadcasting biasanya bentuknya ada pemancar radio atau pemancar TV yang semua orang bisa denger, bisa monitor. Itu ya, itu broadcasting. Jadi ada TVRI, ada apa segala macam, dia pakai pemancar radio, terus dia broadcast. Yang menarik dari teknik broadcasting adalah semua orang kalau mau nonton TVRI harus ngeset TV-nya di channel tertentu. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa pakai internet buat cara seperti itu. Cuman kalau di radio kita ngeset di channel atau frekuensi tertentu, kalau di internet kita akan ngeset di IP tertentu. Misalnya IP, udah masuk aja. Ini jadi nggak konsen ntar. Misalnya IP depannya kalau multicast semua depannya rata-rata FF, XX. Oke. Nah, jadi caranya dia ini tekniknya beda sama YouTube. Kalau YouTube caranya adalah dia punya server, udah gitu orang masuk ke URL tertentu buat nonton video tertentu. Kalau multicast ini caranya adalah dia akan siaran di IP tertentu dan udah gitu user-user akan monitor di IP itu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira cara berpikirnya kayak stasiun radio broadcast. Dia monitor pada IP tertentu, udah gitu kita bisa lihat siarannya. Itu multicast. Oke. Ini ada macam-macam, ada lokal, ada link, ada site, ada organisasi, ada yang global. Global artinya seluruh dunia bisa melihat siaran kita. Kalau X8 itu hanya lokal kita aja yang bisa lihat. Kalau link hanya LAN kita yang bisa lihat dan seterusnya. Oke, jadi kita ngatur addressnya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian ada lagi, nah ini FF01 apa segala macam. Anycast sebetulnya kayak multicast, cuman dia untuk aplikasi. Kalau tadi multicast bisa buat video, kalau Anycast itu buat DNS, buat DHCP. Biasanya Anycast. Jadi cara berpikirnya sama dengan multicast, cuman kalau multicast buat video, buat layanan lah kira-kira kalau multicast. Kalau Anycast itu buat service di dalam jaringan. Misal, kalau DNS server fungsinya adalah kalau kita punya server DNS, fungsinya adalah buat ngasih IP ke semua komputer yang ada di jaringannya kita. Waktu proses ngasih IP, dia akan mainnya di Anycast, pakai address Anycast. Bentuknya kayak multicast sebenarnya, tapi dia Anycast. Ini contohnya adalah nah ini Anycast-nya pakai addressnya seperti ini 2001. Ini addressnya tetap address ini ya, address public, cuman nanti
bagian ininya, bagian yang ini dipakai oleh semua komputer di jaringan. Jadi sampai titik ini Anycache. Yang ini adalah address di mesin. Jadi ada Anycache, ada alamat mesin. Kalau mau disederhanakan, ini bisa dilihat sebagai kode area. Oke. Nah, ada satu ini alamat yang ini 2001 DB8 itu biasanya dipakai untuk contoh. Jangan pernah pakai 2001 DB8 di jaringan beneran. Karena ini perjanjian di dunianya adalah 201 DB8 dipakai kalau buat contoh dalam buku. Jadi ini ada perjanjian-perjanjian yang orang yang benar-benar di dalam itu tahu, gitu ya. Ini ada kayak ginian. Nah, ini yang sering dipakai cuma ini doang biasanya. Kebanyakan makainya ini. Saya nggak akan terlalu masuk terlalu dalam soalnya nanti kebanyakan bingung. Oke. Cuman sekarang kalau kita lihat ini ada FE800. Ini ada multicast kelihatan di sini ada dipakai multicast dijalanin. Oke. Di IP versi 4-nya di sini ada IP private, ada masuk ke internet. Di sini belum ada IP internet langsung. Oke. IP internet langsung, IP global internet, contohnya gini ya, DIC www ITTS ACID. Perhatiin IP-nya ITTS adalah 108.214.246.52. 180.214.246.52 itu perjanjiannya bukan termasuk golongan yang 192.168, bukan golongan 10 XXX, bukan golongan 172.16. Jadi 192.168 10 sama 172.16 adalah IP yang dipakai di LAN. Di luar itu adalah IP yang dipakai di internet. ITTS makanya 180.214. Contoh lain adalah misalnya ITS ACID. Dia IP-nya 103. Contoh lain misalnya ITB ACID. Dia IP-nya 167.205. Contoh lain misalnya IPB ACID. Dia 202. Ini semua IP publik. Jadi yang di luar 192.168, 172.16 di luar 10 itu IP publik, kecuali IP multiclass sama IP lokal. IP lokal adalah 127.001. Oke, itu keluarga IP. Sekarang kita masuk ke IP versi 6. Ini kita Ini kita lihat versi 6. Clear layar. Kalau mau ngelihat IP versi 6-nya, caranya kasih A. Saya clear dulu layar ya, biar enak lihatnya. A-nya 4 biji, kita akan dapat versi 6-nya dia. Oke. Ini kelihatan IPB tidak punya IP versi 6. Waktu saya nanya A, dia nggak bisa jawab. Oke. Kita coba lihat lagi, ITB tidak punya versi 6. Waktu saya nanya AAA dia nggak bisa jawab. Kita lihat coba UI punya versi 6. Oke. Dan IP versi 6-nya kalau tadi yang lokal kan FE8. Kalau yang ini adalah 2, depannya angka 2 nih. 2A sekian. Oke. Coba kita lihat lagi misalnya UGM. Dia punya versi 6. Coba kita lihat lagi misalnya kominfo.go.id. Ini Kominfo yang pusat ya. Dia punya versi 6. Kalau kita perhatiin depannya rata-rata 2. Dan ini kebetulan 2001 yang dipakai. Coba kita lihat misalnya mit.edu. Kita lihat dia punya 2 IP versi 6 sekaligus, satu mesin. Depannya kita perhatiin juga depannya 2. Oke.
Jadi ciri khas versi 6 yang publiknya hari ini depannya 2. Kalau 2 habis nanti naik depannya 3. Kalau 3 habis naik depannya 4 dan seterusnya. Ya, udah langsung aja. Maaf Prof ya Prof. Oke. Ini depannya 2, 3 dan seterusnya. Sebelum kejauhan saya ngomong masuk ke ini dulu ya. Nilai masih sama, tidak ada perubahan. Yang udah beres cuma 1 orang ya, Yazid. Yang lainnya masih belum ya. Tuh, ini saya taruh di ujung lah. Oke. Yang lain masih kosong ya. Nih kita ngelihat nilai yang ini aja deh, yang gampang dah. 1 orang doang yang lulus nih ya hari ini. Minggu depan mudah-mudahan banyak yang lulus. Ini usul aja daripada ditunda-tunda ke akhir semester. Nanti pasti ribet urusannya UAS lah, urusan UTS segala macam. Mending yang ini diselesain. Nih sekarang perjanjiannya gini. Kalau ini bisa lulus selesai sekarang, lu kagak kuliah juga gua nggak peduli. Jadi nggak datang ke kelas nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nilainya udah bagus dulu. Jadi kalau udah kayak Yazid, lu nggak mau datang nggak apa-apa juga. Saya sih nggak peduli juga sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi sarannya selesaiin nilai dapat 90, udah kerjain kuliah yang lain biar beres. Kalau mau gila sih semua kuliah dibikin gini aja. Jadi beres. Deh, balik lagi. Ini udah kelihatan bahwa komputer-komputer lain udah ada yang pakai IP version, ada yang belum. Kalau kita lihat ITTS, belum punya juga, jangan khawatir. Padahal udah saya bilangin sih, cuman susah ya. Nih, belum ada ya versi 6-nya ITTS. Padahal yang ngajarnya ada di sini. Cuman ngasih tahu ke orang jaringannya susah. Ya udah. Sekarang gimana caranya kita ngeset IP versi 6 di interface-nya kita? Oke, caranya nggak susah sebenarnya. Kita akan masuk ke ini. Oke, saya mundur dulu. Ini mundur lagi. Kita akan sebelum terlalu jauh. Ngeset dulu lah. Ngeset dulu ya. Ini konfigurasi. Kita akan nambahin ini nggak akan saya bahas semua, kuliah IP versi 6 yang ini nggak akan saya bahas semua, soalnya ini kuliah 1 semester. Jadi IP versi 6 ini sebenarnya kuliah 1 semester, cuman kuliah ini tidak ada di ITTS. Jadi di kurikulumnya nggak ada. Ini kuliahnya dipakainya di teman-teman provider. Jadi provider pada minta ke saya, Pono bisa nggak ngasih kuliah IP versi 6? Jadi saya bikinin kuliah IP versi 6. Ini adanya di provider ya. Jadi kalau Anda pengen kerja serius di dunia internet provider segala macam di ISP, kuliahnya ada sebenarnya di e-learningnya saya ada, cuman di dalam kurikulumnya ITTS nggak ada. Gitu. Soalnya mungkin dianggap terlalu berat, akhirnya nggak ada. Ya udah. Tapi kalau mau diambil ya silahkan. Nah, sekarang kita buat nambahin IP versi 6 ke interface, caranya nggak susah. Ada 2 perintah yang kita bisa pakai, perintahnya IP sama ifconfig. Contoh, kalau pakai IP kayak gini nih. Ini IP ya. IP -A, kita bisa clear dulu layar biar enak. IP A. Kita bisa lihat kondisi si interface. Jadi interface-nya ada yang namanya ENP0 S31F6. Dia punya IP versi 4 berapa, punya IP versi 6 lokal, scope-nya masih link FE80. Tapi dia tidak punya IP versi 6 dengan scope global. Oke. Sekarang kalau kita mau pakai ifconfig, perintahnya kayak gini, ifconfig. Nah, tampilannya kayak gini ifconfig. Oke. Pada zaman dulu kala kita makainya ifconfig. Sekarang kita makainya IP. Sekarang kita akan ngeset. Tergantung sukanya pakai perintah yang mana. Di Linux yang baru biasanya ifconfig nggak diinstal, jadi kita harus install dulu ifconfig.
baru bisa kita pakai. Cara nginstallnya, saya jadi super user dulu, sudo su clear layar, apt install nettools. Itu buat supaya if config-nya bisa dipakai. Kalau enggak, if config-nya nggak akan ke-install. Oke. Jadi nettools-nya di-install, baru if config bisa dipakai. Default-nya nggak ada, belum ada, harus install dulu. Sekarang kita akan coba pakai dua-duanya, gampang makainya. Oh, sebelum lupa, hari Senin tanggal 6 pada zuhur ada webinar tentang bangkit ya. Yang udah ikut bangkit berapa? Nggak ada ikut bangkit. Ini saran aja ya. Kalau bisa ikut bangkit, bukannya apa-apa. Bangkit kondisinya gratis hari ini, gratis, dan dapat sertifikat. Bisa dapat sertifikat dari Google, bisa dapat sertifikat dari AWS. Anda ikut bangkit nggak perlu bayar ke bangkitnya, nol. Jadi kisahnya adalah si Google, AWS segala macam motong harga sertifikatnya setengah harga. Jadi si Google motong setengah harga. Yang normal harganya berapa juta, dipotong setengah harga. Kemudian kenapa kita bisa gratis? Soalnya menterinya bayar setengah harga lagi. Jadi Indonesia bayar setengah harga, Google bayar setengah harga, kitanya gratis. Kalau Anda lulus sebagai mahasiswa ITTS, sebagai profesional, ngambil sertifikat itu, bayar, mahal. Jadi kalau bisa ikut bangkit, ITTS nomor 2, ikut aja bangkit, lebih penting. Soalnya kalau ijazah ITTS cari kerja susah, mendingan ikut bangkit dapat ijazah Google, lebih gampang cari kerjanya. Udah gitu, si bangkit itu ada beberapa program, nanti diterangin hari Senin, yang akan nerangin salah satunya Fata. Fata kan udah lulus, dia udah punya satu sertifikat bangkit, dan kemungkinan saya udah bilang sama Fata, kau boleh ngambil lagi nggak? Boleh. Jadi di bangkit ada beberapa program, ada cloud, ada machine learning, AI, apa segala macam. Fata akan ngambil lagi, dan satu program bangkit itu ekivalen sama 20 kredit sebenarnya. Nah ini cuma harus berantem sama Pak Aziz saja di bawah, soalnya si Pak Aziz rada ngotot, nggak mau 20 kredit. Saya ngotot, 20 kredit aja biar cepat anak-anak lulus. Jadi ada berantemnya juga di bawah, jangan khawatir. Gitu ya. Jadi kalau bisa ikut beberapa kali bangkit supaya punya banyak sertifikat dari Google. Kalau itu udah dapat dan Anda dapat sertifikat, nggak usah bayar. Kalau udah dapat itu, cari kerjaan gampang asli. Karena yang lulusan bangkit banyak dicari orang sih sebenarnya. Terus ya. Jadi kalau bisa ikut yang hari Senin. Dengerin Fatah akan cerita tip dan trik supaya bisa lulus bangkit gimana. Sekarang ini yang lagi ikut kan siapa, Heidi sama Zulfa ya, 2 orang itu ikut bangkit, dan Heidi Zulfa performanya juga bagus sih, jadi dia berhasil banyak lulus juga. Nah nanti kalau Fatah udah lulus, tapi Fatah akan ngambil bangkit lagi, jadi dia bakal punya 2 sertifikat. Dan Fatah juga rencananya pengen magang di Arab. Lu mah pada magang di Indonesia, magang di Arab dibayarin 1 semester, dibayarin sama Arab. Selesainya kalau kita bagus, profesornya akan bilang kamu S2 di sini aja dibayarin lagi. Tapi bahasa Inggris semua ya, bangkit akan bahasa Inggris, ke Arab juga bahasa Inggris, jangan khawatir. Jadi kunci utamanya harus bisa bahasa Inggris. Lu nggak bisa bahasa Inggris, susah hidup. Tapi kalau bisa bahasa Arab lebih bagus lagi, bisa masuk surga soalnya. Kalau bahasa Inggris kan cuma masuk neraka doang. Oke, kita lanjut yang ini ya. Cara ngeset IP versi 6 di interface. Oke, kalau pakai perintah IP, caranya kayak gini nih. Oke, IP -6 address add IP versi 6, prefix slangnya berapa, slash berapanya, terus device-nya apa. Oke, itu contohnya device-nya di sini ETH0, contoh IP-nya kayak gini. Oke, kalau pakai if config, caranya kira-kira kayak gini. If config, nama interface inet6 address add alamatnya seperti ini. Oke, yang perlu kita ingat, sederhana aja ya.
Kalau kita pakai versi 4, nih kalau kita pakai versi 4, net mass-nya 255, 255, 255, 255, 0. Oke, tolong nanti baca-baca lagi catatan jaringannya. 255, 255, 255, 0 itu slash-nya 24. Di versi 6, kalau LAN itu slash-nya 64, prefixnya 64. Itu yang biasanya dialokasiin. Kalau versi 6 memang standarnya LAN tuh 64. Standar. Jadi semua LAN versi 6 biasanya 64. Oke. Kalau versi 4 LAN-nya sebagian slash 24, sebagian. Sebagian lain kadang-kadang ada slash 25, ada yang slash 26, ada yang slash 27, suka karena IP-nya udah kehabisan. Gitu. Beres ya. Kita akan banyak pakai slash 64, tapi kita tidak akan pakai FE8. Nah, sekarang saya akan ngeset di sini pakai IP A. Oke. IP-6 address bisa lengkap ya, nulisnya boleh lengkap, address boleh, kalau males addr . Nah, saya akan ngasih IP publik ke sini 2001.2.2 misalnya, harusnya panjang ya, 2001 apa-apa-apa, cuman saya males, jadi saya bikin 2001.2.2 misalnya 1/64 gitu. Ini teknik buat orang males. Oke. Nah, kita lihat lagi perintahnya di atas ini. Address IP-nya berapa, size 64, terus device-nya apa? Dev apa? Device-nya adalah device-nya saya lupa. Device-nya ini ENP0 S3 1F6. Klik kanan copy, saya copyin ke sini. Device ini ya, enter. Sekarang coba kita lihat if config, nama interface-nya, enter. Sekarang masuk dia, ini masuk. Perhatikan yang FE80 scope-nya link, yang 2001 scope-nya global. Artinya apa? Yang 2001 itu bisa masuk ke internet beneran kalau routingnya bener, karena kita nggak punya sambungan IP versi 6 di kampus ini nggak jalan. Kalau versi 6 nya jalan, ini bisa ke internet, tapi nanti saya harus benerin, harus prefix hostnya harus sama yang jaringan yang punya ITTS. Oke. Ini kondisinya kayak gini ya, udah nyambung nih. 2001/64 punyanya Ubuntu saya. Sekarang saya akan bikin di sini nih. Iya, lama banget ya. Oke. Saya gedein. Oke. Sudoku kali clear. Oke. IP-6 bentar, jangan. If config, kita bisa lihat nama interface-nya adalah ETH0. Oke. Ini nanti kalau mainan kayak gini, kalau kita pakai Mikrotik, pakai Cisco, pakai apa, formatnya beda, cara berpikirnya sama. Gitu ya. Jadi nanti yang akan berbeda adalah format, tapi cara berpikirnya sama. Sekarang saya akan masukin IP versi 6 ke dalam Kali Linux saya. Caranya IP -6 address @ 2001.2.2, satu udah dipakai sama Ubuntu, saya pakai .2.22. Oke, /64 device ETH0 deh, masuk. Oke, kalau kita lihat if config ETH0, dia masuk versi 6-nya ke sini. Scope-nya sama global. Yang seru dari IP versi 6 adalah
Di satu interface bisa punya beberapa IP address. Kalau di versi 4, satu interface cuma punya satu versi IP address saja. Misalnya kayak gini ya contoh ya. If config ETH0, saya kasih IP nih, versi 4 nih ya. Misalnya saya kasih IP 2002 titik 202 202.202.1 netmask 255.255.255.0. Harusnya dia komplain karena dia sudah punya dia akan nimpa IP yang lama. Dia bukan komplain, IP lama akan ketimpa, saya nggak punya sambungan ntar. Jadi biar ini nggak bisa. Jadi caranya kalau di versi 4 saya akan bikin interface virtual. Kalau kita pengen satu komputer punya beberapa IP address, IP versi 4 hanya nempel satu IP ke satu interface. Jadi misalnya saya akan punya interface ETH0100, baru bisa saya kasih IP 192 atau 2002 202.202.1 netmask 255.255.255.0. Coba kita lihat sekarang kondisinya. Jadi ada dua interface, ETH0 sama ETH0100. Yang 0100 IP-nya 202.020.202.021. Kalau yang ini 192.168. Nah, kalau di versi 6 kurang ajar banget dia. Saya bisa bikin ini, saya bisa bikin kayak gini dia. Misalnya bisa saya bikin kayak gini, enter, if config, dia punya dua IP ini sekarang, ini sama ini, beres ya, IP-nya ada dua, bukan cuma satu. Dan kalau kita rada gila, kita bisa bikin kata-kata pakai IP-nya. Misalnya kata-katanya, jadi kan ini kan heksadesimal. Heksadesimal punya huruf dari A sampai F. A, B, C, D, E, F. Itu bisa dipakai juga. Selain angka 0 sampai 1 sampai 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, kita bisa pakai kata-kata A sampai F sebagai IP address. Jadi saya bisa aja bikin lagi kayak gini nih. Cafe bisa dibaca kan? Misalnya ini bisa dibaca juga nih. Ini bisa dibaca kan? Bacanya apa? Babe. Tapi kalau bahasa Inggris lain tuh bacanya. Babe. Jadi kalau kita lihat IP address kita bisa kayak gini ntar. Nih ya. Ini IP address-nya jadi kebaca semua. Bisa dibaca. Bisa di-set dan bisa kita baca. Nah, ini semua scope-nya global. Sekarang kita set lagi di servernya. Clear layar, if config, kita punya interface namanya ENP0S3. Belum ada IP versi 6-nya, saya akan tambahin IP -6 address at 201.2.23 /64 device-nya ENP0S3. Ini sekarang kita coba ping ya. Ping, percobaan banget nih. Percobaan. Ping 2001.2.23. Kita bisa ngeping. Ini dari Kali Linux ke server ya, bisa ngeping. Coba ke diri sendiri, 2 bisa diping. Coba ke Ubuntu. Ini beda jaringan nih sebenarnya. Bisa ngeping nggak? Bisa. Jadi Ubuntunya bisa diping dari IP versi 6-nya jalan.
Coba kita ping dari Ubuntu-nya bisa nggak ya? Ping 2001.2.2 bisa di ping, .223 bisa di ping. Oke. Jadi dari Ubuntu bisa ngeping ke Kali Linux, bisa ngeping ke server. Oke. Sekarang kita akan coba buka servernya. Ntar, IP servernya berapa lupa. Ifconfig 8243. Saya akan masuk ke server 192.168.8243. Saya masuk ke server. Kebetulan di server ini ada Squirrel Mail. Oke. Ini Squirrel Mail. Kemarin saya udah kasih lihat belum teknik hacking yang buat nipuin gitu, hoax, pakai email? Belum ya? Oh belum. Tapi jangan dulu lah, video ini biar bisa diupload ke YouTube, saya nggak akan masukin hacking ya. Soalnya kalau dimasukin hacking, bermasalah ntar di YouTube-nya. Ini masuk ke folder email. Oke. Jadi kita bisa masuk ke 192.168.8243. Kita bisa baca emailnya. Bisa masuk juga buat latihan hacking 192.168.243 dvwa.1.9. Oke. Kita bisa masuk sini, username-nya admin, passwordnya password. Kita masuk nih ke dvwa. Oke. Ini kan pakai versi 4. Oke. Tuh. Ini pakai versi 4. Jadi yang di sini kelihatan 192.168.8243 Squirrel Mail, yang ini 192.168.8243 dvwa 1.9. Sekarang saya akan masuk versi 6. Versi 6 dengan versi 4 harus bedanya cuma ini aja, dikasih kurung kotak 2001.2.23 itu servernya, dikasih /squirrel mail, enter. Ini masuk ke Squirrel Mail lagi. Cuman addressnya saya tidak pakai versi 4. Ini addressnya pakai versi 6 2001.2.23. Yang beda banget adalah harus kasih kurung kotak di ujung-ujungnya. Oke, kalau enggak dia nggak mau masuk. Kalau kita masuk ke sini, oke, ini masuk, ini tutup. Oke, coba kita bikin email ke sini, ke Ono, testing, percobaan. Ini saya kirim emailnya dari versi 6 ya. Ini pakai versi 6 nih, 2001.2.23. Saya akan kirim send. Sekarang saya akan baca di sini ya. Nih, saya reload di versi 4-nya, reload. Masuk, kalau kita baca masuk. Jadi nyambung sih, versi 4 versi 6 jalan. Dia bisa komunikasi. Nah, jadi caranya kira-kira kayak gini. Beres ya? Sekarang jam berapa? Udah jam 9 aja. Oke, saya masih punya waktu 1 jam lagi. Mau dikasih yang susah nggak sih? Ini udah pernah pada pegang mikrotik belum sih? Belum. Oke, seru nih. Mau pegang mikrotik? Mumpung bawa. Nuh, ini mikrotik. Pegang dulu, biar rasain. Nah, udah pegang. Pegang aja. Udah pegang doang. Udah pernah ngopreknya belum? Belum. Sini belajar ini, sekarang belajar ini pakai Zoom jadi susah. Coba ada yang berani kan? Ada yang berani ngoprek begini tuh? Enggak. Susah. Gampang ini mah. Berani? Enggak di sini di depan. Saya arahin. Sini. Itu mikrotik.
Udah ngerasain pegang kan? Nah sekarang coba kasih lihat deh. Ini mikrotik. Ini kebetulan mikrotiknya ini mikrotik termasuk mikrotik yang paling murah yang bisa kita beli ya. Oke. Ini ada kabelannya ada berapa? 5. Bisa nebak yang masuk internet yang mana dari 5? Benar, ini PO. PO ini bisa masuk internet. Yang belakang mungkin harus deketin buat lihat kata POE. Pertanyaannya, POE singkatan dari apa? Power over Ethernet. POE power over Ethernet. Maksudnya apa? Di kabel harus lihat dulu nih. Nih, nih paling bagus inilah. Mungkin yang bagus, yang agak bagus gambarnya ini ya. Iya lah. Coba ke bawahin. Kok nggak ada, hilang. Nggak ada gambarnya lagi, hilang. Saya gedein lah biar enak lihatnya. Nih ya. Jadi POE jadi ada chargernya. Ini chargernya. Colokin ke PLN, ke listrik. Dia punya 2 kabelan. Jadi outputnya kalau charger kan biasanya colokan kayak gini ya, colokan ini biasa. Ini chargernya bentuknya kayak gini, ada 2 kabelan. Satu tulisannya LAN, satu lagi tulisannya POE. Oke. Pertanyaannya, kabelnya ada berapa dalamnya? 8. Kabelnya ada 8. Oke. Kalau kita lihat RJ45 straight, salah, RJ45 straight ini kabelnya 8 kayak gini. Oke. Dari 8 yang dipakai cuma 4 sebenarnya. Ntar ada nggak ya? Yang ada nah ini dia. Oke. Yang dipakai sebetulnya cuman 1, 2, bentar. Kok ngaco sih? Ini ngaco nih. Oh, ngaco ini. Ini nggak beres ini cara neranginnya. Coba di sini ada nggak? Ke bawah. Ini aja yang lebih gampang kali. Ini atau gini lah ya. Coba saya cari keywordnya salah kali. TXRX. Ini dia lebih enak lihatnya. Oke, di dunia telekomunikasi biasanya ada istilah TX, ada istilah RX. TX itu transmit, ngirim, RX adalah nerima, gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat ada 8 kabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada putih, hijau, putih, orange, biru, putih, biru, ada putih, coklat, gitu ya. Urutan kabelnya kayak gitu. Yang dipakai buat ngirim data adalah ngirim data TX itu yang orange, putih, orange.
itu ngirim. Kalau receive itu putih hijau, hijau itu receive. Oke. Konsekuensinya kalau kita mau nyambungin harus putih hijau harus nyambung ke putih hijau nyambung ke hijau. Kalau kita komunikasi ya, ini kalau kita cross, yang ini straight. Kita sekarang tidak ada yang pakai cross, semuanya straight semua kabelnya, lurus semua kabelnya. Jadi putih hijau ngomong sama putih hijau, hijau ngomong sama hijau, putih orange ngomong sama putih orange, biru sama biru, putih biru, orange, putih coklat sama coklat. Jadi ini harus lurus semuanya. Nah yang dipakai cuman 1 sama 2, terus 3 sama 6. Kabel yang dipakai cuman itu. 1, 2, 3, 6 yang dipakai. 4, 5, 7, 8 tidak dipakai. Gitu ya. Jadi kondisinya cuma 4 kabel dari 8 yang dipakai. 1, 2 untuk receive, 3 sama 6 dipakai untuk transmit, ngirim data. Gitu. Nah, karena 4, 5, 7, 8 nggak dipakai, 4, 5 biasanya kita bisa kasih plus atau 7, 8-nya bisa plus atau minus. Coba kalau PO yang benar biasanya apa ya? Ada standarnya sih. Saya nggak hafal yang dipakai yang mana. Tapi intinya antara 45 plus atau 78 yang plus. Gitu ya. Itu akibatnya jadi POE. Nah, sekarang setelah POE kita dapat, kita sambungin POE-nya nanti jadi dari router masuk kabelan ke dalam power POE. Dari sini masuk ke dalam alat ini pakai POE langsung. Nah sekarang siapa yang mau nyoba nyambungin? Ini kondisinya gini ya. Saya punya modem orbit nih ya. Oke. Modem orbit mau saya sambungin ke mikrotik. Laptop saya akan nyambung lewat mikrotik sekarang. Habis ini akan nyambung lewat mikrotik. Gitu ya. Oke. Ada yang bisa nyambungin nggak? Ini saya nyalain. Ini udah nyala nih. Mikrotik nyala. Coba kalau nggak banyakan juga boleh. Sini. Ini harusnya kuliah jaringan, bukan kuliah cyber security. Ayo, yang lain kalau mau ngelihat boleh ke depan. Di situ nggak akan kelihatan. Sini udah ke depan maju. Korbannya udah ada soalnya. Pada yang lain pada takut. Deh. Sekarang modem masukin ke sini. Oke, cabut. Cabut ya, betul. Ini sambungan ke laptop saya dicabut ya. Kondisi saya nggak bisa masuk ke internet ya. Udah. Sekarang ini masukin ke bebas. Nggak boleh, nggak bisa bebas. Harus masukinnya ke WAN. Masukinnya POE. Oh, POE. Karena dia internetnya ya, Pak. Karena itu internetnya. Sumber internetnya kan modem. Sudah sini ke depan aja. Situ mah nggak kelihatan. Parah jadi orang pada. Udah beres ya? Jadi ini masukin POE. Dah. Di sini ada wifi-nya juga ya. Di sini ada wifi, di sini ada wifi. Jadi saya punya 2 wifi. Ntar kalau di scan keluar tuh wifi-nya ada 2. Oke udah. Sekarang supaya dia bisa nyambung, saya nyambungin ke sini nih. Karena di sini udah colokan LAN-nya udah habis kan. Saya punya LAN di sini ada 4 biji lagi. Ya udah, sambung. Cuma gini doang. La ilaha illallah. Perlu nge-lab pada ya. Biar pada berani. Deh, masuk. Sono. Masuk. Udah beres. Udah cuma gitu doang. Yang duanya nyala. Hah? Kabel duanya. Nah, ini yang kalau di depan bisa lihat ya. Sana nggak bisa ngeliat, susah lo hidupnya. Ini kelihatan. Coba lihat yang nyala apa aja nih? Ada nomor 1 tuh POE. 1 POE. Nomor 2 kabelan yang ini. Iya. Yang 3, 4, 5 nggak ada sambungan, kosong. Udah nyala. Ini ada gambar wifi, kelap-kelip nyala juga. Berarti wifi di sini nyala. Wifi di sini nyala. Udah cuma gitu doang. Terus ya. Oke.
Cuman IP-nya beda nih. IP di sini kalau ingat tadi IP-nya adalah 192.168. Yang di sini IP-nya 192.168.88. Oke, konsekuensinya semua IP yang di sini tadi berubah semua sebenarnya IP-nya. Harusnya. Yang ini. Harus ngikut yang ini. Karena pindah router ya. Pindah IP nih. Kejadian juga sama ITTS. Kemarin kan 192.183. Toto dirubah 19 semuanya berubah, satu gedung berubah semua tuh. 192, 108, 10. Kita punya masalah. Perpustakaannya jadi nggak jalan. Soalnya perpustakaannya di set IP-nya statik pakai 3. Jadi nanti kuliah jaringan, saya mau bawa anak-anak jaringan ngebenerin perpustakaan. Jadi jaringannya praktek. Nah sekarang pertanyaannya, kalau makhluk ini kan masuknya ke WAN ya, ke pin 1 ya. Kalau saya pindahin, ininya ke sini, masukin ke LAN, akibatnya apa yang terjadi? Jalan, tapi ngaco. Errornya gini ceritanya, dan ini kejadian di TTS. Entah siapa yang kagak ngerti jaringan asal colok. Ini kejadian ya, jangan khawatir. Oke, kabel ini dari modem kan? IP-nya berapa tadi? 8. Yang ini IP-nya berapa? 10 ya, 88 ya. Kalau saya colokin ke sini, masukin ke LAN-nya. Oke. Berarti komputer dalam LAN bisa dapat 2 keluarga IP kan? 8 ngasih, 88 ngasih. Gitu ya. Kalau 88 masuknya ke sini, ke Mikrotik, tapi sambungan internetnya kan nggak ada. Jadi dia dapat 88 tapi nggak bisa masuk ke internet. Kalau dia dapat 8, karena ini LAN juga ya. Dia dapat 8, dia masuk ke sini, terus dia akan masuk ke sana. Yang kasihan yang dapat 88 nggak masuk ke internet. Oh, jadi ada 2 IP yang jalan. Iya, dan itu kejadian di TTS. Entah siapa yang masang, yang terlalu pinter, masangnya kayak gitu. IP-nya 10 nih kejadiannya. 10, ada router 10 dimasukin jebret. Dia ngasih IP, saya 10 sekian. Padahal di sini IP-nya kan 192.168 10 sekian. Nah, udah gitu yang dapat 10, dia masuk ke router itu nggak ada sambungan ke internet. Bubar. Jadi nggak boleh sembarangan colok ya. Harus ngerti nyoloknya. Oke, duduk dulu. Sekarang saya kasih lihat konfigurasi nih. Ini harusnya kuliah jaringan kemarin, cuman kuliah jaringan kemarin masih pakai Zoom ya. Nah, susah jadinya. Harusnya praktek. Ini yang beruntung yang kelas yang ntar tuh isinya praktek melulu. Nggak ada Zoomnya. Nih sekarang kita ngelihat sini ya, ke laptop saya, if config lagi. Perhatiin IP-nya berubah ya, langsung berubah loh. Perhatiin IP versi 6-nya yang publiknya dapat nggak? Hilang ya. IP versi 6 yang tadi hilang karena dia berubah IP, dia ngilang. Coba kita lihat di sini. Clear layar lagi, if config, yang ini nggak berubah nih, yang ada di Kali Linux nggak berubah. Saya coba lihat yang di sini if config, nggak berubah juga. Oke, saya akan merubah. Caranya saya akan minta si komputer minta IP ke router. Caranya minta adalah ini namanya ENP0S3. Mudah-mudahan kelihatan nggak ya? Kurang gede ya? Nggak bisa digedein lagi soalnya nih. Terima aja lah ya. Ada rekamannya sih, mudah-mudahan nggak hilang nih rekamannya. Saya akan ngetik DHC client. Jadi dia akan pakai DHCP, Dynamic Host Control Protocol DHCP, buat minta IP address. Nama interface saya adalah ENP0S3. Enter. Sekarang if config lagi. Sekarang IP saya
Masih 8. Ngaco. Ngaco ini. DHC client ENP 0S3 coba. Nah ini lama nih, minta IP. Coba lihat. Kok masih 8 sih? Kacau. Coba lihat di Kali Linux. Sama ngaconya nggak nih Kali Linux? If config DH client ETH 0. If config masih 8 ya? Wah kacau. Nggak beres. Yang VirtualBox nggak bagus nih berarti. Saya shutdown dulu aja ya, saya reboot ya. Saya reboot aja. Kalau udah frustasi gitu, reboot. Shutdown minus reboot now. Oke. Ini di booting dua-duanya supaya dia minta IP lagi ke sini. Yang pengen saya kasih lihat ini terutama. Buat berapa orang di sini yang udah pernah konfigurasi router? 1. Hah? Routernya apa? TP-Link. Router TP-Link kalau yang belum pernah konfigurasi kira-kira mirip sama waktu saya konfigurasi, ngasih lihat konfigurasinya Orbit. TP-Link termasuk router yang banyak di rumah-rumah, jadi konsekuensinya dia cara konfigurasinya sederhana banget, gitu ya. Kalau Mikrotik yang ini routernya udah kelasnya kelas biasa dipakai perusahaan, dipakai provider. Ini konfigurasinya lebih rumit, jauh lebih rumit. Saya kasih lihat aja konfigurasinya dia. Dia IP-nya adalah 192.168.881. Oke. Bentuknya kayak gini waktu pertama kali masuk. Oke. Di sini ada yang namanya Winbox, ada yang webfig, web konfigurasi, ada yang telnet, ada yang grafik apa segala macam. Winbox itu buat Windows. Jadi kalau kita pakai Windows, kita pengen konfigurasi harus ngambil aplikasi Winbox di Mikrotik. Jadi kita ambil pakai Mikrotik. Ini masuk ke mikrotik.com, kita bisa ambil Winbox-nya. Ya, remote lama ya. Ini soalnya sambungannya gini ya. Dari laptop saya masuk ke Mikrotik masuk ke Orbit, baru Orbit ke internet. Jadi seru nih urusannya. Iya lama banget ya. Oh masuk tuh. Oke. Masuk ke software, saya gedein. Di situ ada software. Di sini ada Winbox. Bisa kita ambil Winbox-nya buat pakai Windows. Cuman sekarang Mikrotik insap. Jadi dia pakai web aja. Makanya di sini ada webfig. Kita konfigurasi pakai web. Jadi langsung saya klik loading, bentuknya kayak gini. Kelihatan banget jauh lebih ribet daripada TP-Link. Jauh lebih ribet daripada ini. Kalau saya suruh konfigurasi, saya nggak akan pakai web, tidak akan pakai Winbox. Saya pakai command line konfigurasinya. Oke, lebih kenapa pakai command line? Supaya bisa copy paste. Oke, kebayang ya? Contoh, kalau mau ngelihat kayak gini doang sih, saya pengen lihat IP address-nya berapa sih dapatnya. Saya bisa klik IP, saya bisa lihat address. IP address-nya dia punya 2 IP address, 192.168.828 ketahuan. Kalau 828 berarti kemungkinan besar dia dapatnya dari Orbit. Jadi di WAN-nya dia dapat 192.168. Di LAN-nya dia punya IP 192.168.881. Kira-kira kayak gitu. Buat kita yang konfigurasi minimal, biasanya kita ngeset address sama kita ngeset WiFi wireless. WiFi kelihatan ribet, jauh lebih ribet daripada TP-Link. Kita ngeklik interface-nya. Nah, kita bisa atur di interface-nya nih. Terutama kalau kita ngeset, biasanya cuma ngeset nama WiFi-nya apa. Ini saya kasih namanya O, 1 huruf. Kalau saya gilanya keluar, saya kasih namanya titik. Suka-suka gue ya. Sekarang saya kasih O aja ya, gitu ya. Jadi
Nah, cuman di sini saya kebetulan tidak pakai password apa-apa. Jadi kalau Anda buka WiFi, buka handphone, laptop segala macam, masuk, oh bisa masuk nih sekarang ke internet. Yang bayar pulsa saya, lu enak. Ini masuk ya. Tapi sambungannya adalah dari laptop masuk ke Mikrotik, masuk ke Orbit, baru ke internet. Karena di Orbit WiFi-nya saya kasih password. Kalau yang ini nggak dikasih password, langsung masuk aja. Jadi ngesetnya cuma ini aja minimalnya. SSID. Jadi kalau diulang ya, saya ulang ya. Ngesetnya cuma wireless, mana wireless? Ini dia wireless. Kita klik nama interface-nya WLAN 1, terus kita cuma ngeset namanya doang. Udah, stop. Ini versi minimal. Kalau mau ribet, kita bisa ngatur di sini nih mainnya. Ini adalah standar dari WiFi yang bisa kita pakai. Ada banyak standar WiFi, ada A, B, C, D, E, F, G, N, A, C, A, D, A, apa lagi, banyak. Yang ini WiFi-nya WiFi generasi sekitar 5-7 tahun yang lalu. Dia bisa kecepatan sampai sekitar 300 Mbps Wi-Fi-nya. Generasi yang hari ini kecepatannya bisa sekitar 1,5 Gbps kayak gitu. Wi-Fi. Wi-Fi jauh lebih kenceng daripada 2G, 3G, 4G, 5G. Jadi kalau mau kenceng sebetulnya jangan pakai seluler. Kalau mau kenceng makanya Wi-Fi sama fiber optik, itu lebih kenceng daripada seluler. Cuman orang kepikirnya seluler aja mikirnya, salah. Terus ya. Ini kebetulan kita makanya BGN, jadi kenceng banget. Nanti kita bisa ngatur channelnya di sini. Frekuensinya 2442 MHz. Pertanyaannya, pemancar FM frekuensinya berapa ya? FM frekuensi berapa ya? 18 sampai 108 ya. Jadi kita bisa ngatur frekuensinya di situ. Pertanyaannya, kalau kita lagi dengerin pemancar FM, kita set misalnya Sonora ya. Sonora kan 90 MHz ya. Kita set di 90 MHz. Bisa nggak kita dengar radio yang lain? Hanya dengar Sonora aja. Gitu ya. Nah sekarang saya kasih lihat di channelnya dia nih. Rada remang-remang gambarnya ya. Nih channelnya dia adalah 2442, 2437, 2432, 2427, 2422, 2417, 24 ini. Pertanyaannya, ini jarak antar channel berapa megahertz? 5 megahertz ya. Jadi kalau saya mancar di 2442, ini ada channel lain di 2437, ada channel lain di 2432. Pertanyaannya, kalau saya mancar di, bentar, saya mancarnya jangan di situ deh. Di sinilah. Saya akan mancar di 2427. Kira-kira pancaran saya kedengeran nggak di channel sebelahnya? 24 berapa tuh sebelahnya tuh? 2432 kedengeran nggak? Enggak. Itu kesalahannya dari WiFi. Kedengeran. Jadi kalau saya di situ, 2 channel ke atas bisa dengar, 2 channel ke bawah bisa dengar. Jadi karena WiFi itu dirancang supaya kita bisa ngirim video, bisa ngirim file, kecepatannya bisa sampai 100 Mbps. Dia itu akan habisin sekitar, itu kan jaraknya 55 ya. Dia sekarang kondisinya yang ini, yang teknologi ini, dia ngabisin 20 MHz. Jadi 10 ke atas dibabat, 10 ke bawah dibabat. Jadi kalau dia mancar di satu channel, 10 ke atas hancur, 10 ke atas, 10 ke bawah hancur. Kalau di FM, kita set di channel ini, yang lain aman. Karena FM cuma suara doang. Kan kita inginnya video. Video itu lebar banget. Karena lebar, babat ke atas 10, babat ke bawah 10. Kalau yang teknologi yang baru lagi, yang AC, itu satu channel, satu band habis semua. Sekali dia mancar, 1 Gbps, semuanya habis. Semuanya hancur, tidak bisa lihat. Makanya jangan kaget kalau 5G kita cuma dapat kecepatan cuma sekitar 30 Mbps, 40 Mbps, karena dia nggak mau pakai satu band dihabisin semua supaya
Cuman buat ngerti ini ilmunya bukan informatika ini sebenarnya. Ilmunya ini ilmu yang barusan saya kasih tahu. Ini ilmunya adanya di jurusan telekomunikasi di teknik elektro. Jadi kebanyakan anak informatika nggak pada tahu, soalnya memang ini bukan jurusannya. Nah ini taunya babat 20 apa berapa dari sini nih sebenarnya nih. Ini ada tulisannya. Channel width-nya mau berapa? 20, 10, 5, 20, 40 atau 20, 40. Kalau yang N dia makanya 40. Berarti 20 di bawah, 20 di atas yang dibabat habis. Kalau yang N. Kalau yang B sama G, dia akan pakai 10 di bawah, 10 di atas yang dihancurin. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini akan nentuin kecepatan. Contoh. Kita contoh ya, link. Kita akan masuk link ui.com. Oke. Ini kita buat bikin sambungan WiFi jarak jauh. Oke. Allow. Kita akan bikin sambungan aja. Deh. Coba, jadi ini di Jakarta, posisi Jakarta nih ya, posisi di Jakarta. Kalau kita lihat petanya kelihatan ini ada di Jakarta. Tolong diingat alamatnya ya, link.ui.com. Dia lagi loading, lama, loadingnya lama. Dan dia bisa dapetin ini ya, gunung-gunungnya ada di mana, semua dapat semua. Informasi gunung ada di mana itu kita bisa dapat juga sebenarnya, itu diambil dari NASA. Jadi caranya NASA bisa dapat ini adalah NASA waktu itu nerbangin Space Shuttle di atas, kemudian Space Shuttle-nya ngirim, biasanya kalau radar itu dari bawah ke atas ya. Ini radarnya di atas ditaruh di Space Shuttle, dia ngukur ketinggian Space Shuttle sama tanah. Karena tanahnya bentuknya gunung-gunung, akhirnya dia dapat gunungnya kayak gimana. Beres ya? Nah sekarang kita pengen bikin sambungan jarak jauh. Mau nyoba berapa kilometer? Sebut. Atau kita coba yang gampang dulu ya. Dari ITTS ke rumah masing-masing. Bisa nyambung nggak? Gitu ya. Caranya ngelihatnya gini. Masuk ke peta Maps. Oke. ITTS. Kita dapetin ITTS lokasinya di sini. Ini dapat lokasinya ITTS. Ini dapat lokasi ITTS benerannya ya. Oke. Kalau kita klik kanan, salah. Klik kanan, kita lihat ada koordinat di sini. Kalau saya tulis what's here, kita dapat koordinat ini. Koordinatnya diambil nih, koordinat diambil. Klik kanan, copy, dapat koordinat. Sekarang saya pindahin ke sini. Nih, koordinat saya pindahin nih. Ini pindah ke ITTS nih sekarang. Oke, udah. Ini kondisinya dari ITTS nyambung ke Jakarta. Ini kira-kira nyambung nggak sekarang kondisinya? Titik yang satu lagi masih di Jakarta nih. Nyambung nggak? Kelihatan nggak? Nyambung apa kagak? Hah? Nyambung ya. Soalnya kita lihat di sini, ini adalah kondisi apa ya? Kondisi tanahnya, sinyalnya nggak ada yang ngalangin. Oke, jadi antara antena di ITTS sama antena di Jakarta nggak ada halangan. Cuman jadi masalah, antenanya tingginya 40 meter. Di Jakarta tinggi antenanya juga 60 meter. Parah ya. Tahu nggak harga tower berapa ya? Nggak tahu ya. Harga tower itu 5 meter sekitar 1,5 juta. 5 meter. Jadi kalau kita 40 meter berarti 8 kali 1,5 juta. Berarti kira-kira butuh duit sekitar 10 juta buat diriin tower 43 meter ini. Oke. Cuman kita beruntung kampus ITTS
atapnya lumayan tinggi, kita dari bawah ke atas tuh kira-kira berapa lantai sih? 5 ya. Anggaplah satu lantai berapa meter? Nih berapa meter nih? 3 meter ya. Kecuali lantai bawah lebih tinggi ya. Lantai paling bawah lebih tinggi, itu mungkin sekitar 5 meteran, 4 meter kali ya. Ini cuma 3 meter, bawahnya 4 meter. Jadi 3 kali 4 itu 12 tambah 4. Anggaplah 20 meter. Jadi kita punya atap ini 20 meter tingginya kira-kira. Oke. Sekarang coba ngecek dari Tetes bisa ke rumah Anda masing-masing nggak? Coba siapa yang relawan yang rumahnya mau dicari di sini? Rumahnya di mana ya rumahnya? Rumah. Saya butuh rumah. Mana? Hah? Gria Loka. Gria Loka BSD Rawabuntu. Itu mah gede banget. Mana Gria Loka yang mana ini? Ini Gria Loka bukan sih? Bentar, Pak, mana ya? Hah? Jalan Salvia tuh, Pak. Hah? Jalan Salvia. Jalan Salvia. Ya, Salvia 6. Ini ya. Saya klik sembarangan aja ya. Misalnya kita dapat di sini. Oke. Salvia 6 ya. Saya copyin koordinatnya. Jadi caranya gitu, copyin koordinatnya. Sekarang saya masuk lagi ke sini. Koordinat yang sebelah sini kita ganti. Nih udah. Oke. Ini kayak gini. Nah, sekarang kondisinya dari ITTS ke Salvia Loka, kondisinya jaraknya 4 km. Oke. Dekat banget, jaraknya 4 km, tidak ada halangan. Cuman sekarang saya tinggi towernya, ini tinggi tower udah 20 meter nih, sekarang dia turunin 20 meter. Di Salvia Loka kita perlu pasang tower sekitar 16 meter. Oke. Ini jarak cuma 40 ini, kecepatan kita cuma dapat sekitar 1,9 giga bps. Beres ya. Pakai alat yang ini, alatnya bekerja pada 60 GHz. Kalau saya mau ganti alat, saya klik manual, ini alatnya mahal sih. Yang ini, yang dia tawarin alatnya mahal. Saya ganti alat nih, saya kayak alat murahan. Saya ganti ke Power Beam. Ini kan ada harganya. Ntar, yang dia tawarin harganya berapa tadi? Harganya Wave Pro ini ya, harganya $600. $600 itu kira-kira berapa? 9 juta ya. Harganya 9 juta. Kita ganti alat ya ke Power Beam. Harganya $120. Oke. Kita pakai Power Beam ke Power Beam, harganya sekitar $120, sekitar 1,5 juta. Seharga HP yang kita pakai. Kita akan punya sambungan pada kecepatan 497 Mbps. Beres ya? Ada yang punya rumah lebih jauh nggak? Pamulang nih. Hah? Pamulang. Oke, kita ke Pamulang ya. Sebutin jalannya aja lah. Jalan apa? Hah? Wih, Pondok Cabe Pamulang ya? Hah? Udik Pamulang. Oke, kita kasih kira-kira aja lah. Di sini aja ya pura-pura ya. Biar hidupnya enak kan. Rumah sebelahnya danau kan kayaknya bagus. misal rumah di sini, misal rumah daerah atau inilah perumahan Telaga Jambu 2 ya, pura-pura di situ ya. Oke. Hah? Kita ngelihat what's here, kita dapetin koordinat. Jadi kita dapetin ini, copy, masukin ke sini, kita rubah koordinatnya. Oke. Ini kita lihat. Oke. Nih. Kondisinya nyambung nih. Tapi lagi loading nih. Oh, kondisinya susah.
Kondisinya agak susah nyambung karena ini sinyalnya udah mulai kena tanah. Supaya nggak kena tanah, cuman ada masalah juga. Radio yang kita pakai tidak dirancang untuk jarak sejauh 16 km. Jadi ganti radio. Kita ganti radio ke air fiber. Ini agak mahal nih. Ini harganya sekitar 430 dolar. Oke. Tapi kondisi sinyalnya masih kayak gini. Kita naikin towernya aja. 22 meter, di sini 22 meter juga. Sekarang sinyalnya udah nyambung, kecepatannya dapatnya 657 Mbps. Gitu ya. Deh. Cuman ini jarak cuma 16 kilo kan? Nyambung dengan harga alat yang mulai mahal. Jangan khawatir, alat ini ada di Diskominfo Tangsel punya. Jadi alat ini dipakai, asli, dipakai beneran, ini nggak bohongan. Nah, kalau teman-teman saya yang gila-gila, dia mainnya lebih parah daripada yang ini. Saya kasih lihat gambarnya dulu aja ya. Saya masuk ke dokumen, saya masuk ke EQRS, UT, buku, nih. Ini sambungan yang dikerjain sama teman-teman saya yang rada ngaco-ngaco. Ini ada Infotech Global Network, posisinya ada di sini, di Palu. Oke. Namanya Pak Insan Badudu sama Nielsen Asa. Dia di Palu. Dia nyambung dari Palu sampai Halmahera, Palu ke Sangieta Laut. Ini tahu nggak jaraknya berapa? Jaraknya dari sini ke tengah ini 150, tengah ini 150 lagi. Jadi totalnya sekitar 300 km gitu ya. Kalau kita turun ke bawah, dia pasang relaynya ini di pulau yang tengah tadi. Ini relaynya kayak gini bentuknya. Ini ya. Inilah. Ini relaynya pakai solar cell. Ini antenanya antena ini tadi air fiber yang tadi. Jadi kita makanya air fiber buat jarak sekitar 150 kilo masuk ke pulau, nyambungin lagi ke sebelah sana 150 kilo. Terus di sini ini di Halmaheranya, yang ini ada di Bunaken. Bunaken tuh di sinilah. Udah pernah ke Bunaken belum sih? Belum. Ya ntar kalau udah dewasa ke sana lah. Ini tempat pariwisata lah di daerah-daerah sini ya, di Bunaken dekat Manado. Oke. Sekarang kita coba, bisa nggak kita sambungin beneran pakai ini ya? Pakai ini. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ternate. Oke. Oh, sorry. Ini Manado. Ini ada gunung di sebelah sini, ada gunung ntar. Ini ada pantai, bukan pantai, pelabuhannya. Ada pelabuhan, ini ada gunung, ini ada pulau, ada 2 pulau sih sebenarnya. Ada 2 pulau di tengah. Kemudian di sini ada Ternate, ini Halmahera. Kita bisa tembak ke Halmahera, kita bisa juga tembak ke Ternate. Yang penting tembaknya gunung ke gunung. Nanti kalau udah kita ngelihat kayak ginian, kita akan melihat bahwa bumi itu bulat. Kelihatan banget bumi bulatnya. Nih, kita akan coba nyambung antara Manado gunung yang di sini. Saya akan zoom ke gunungnya. Ini gunung di sini saya akan zoom. Ini ada gunung di sini, ini pulau pelabuhan Bitung itu pelabuhan. Ini ada gunung, kita akan dari gunung ini what's here. Ini dapat koordinat, saya ambil koordinatnya. Klik kanan copy, saya masukin sini. Oke. Ini udah taruh di gunung nih. Supaya enak, saya taruhnya jangan taruh di puncak karena di puncak itu parah banget. Kita bisa agak turun gunungnya. Oke. Sekarang ini kelihatan nih buminya bulat banget ya. Jadi ntar kalau ada orang yang ngomong, ini jujur ya. Waktu itu saya bikin video kayak gini taruh di YouTube. Udah gitu gerombolan bumi datar pada protes.
Pak, bumi itu datar. Astagfirullahaladzim. Ternyata di dunia itu masih banyak orang yang berpikir bumi itu datar. Pusing saya. Oke, sekarang kita akan coba cari lagi Ternate. Ternate, kita klik di sini. Ini kita Ternate ya. Ternate kalau udah pernah ke sana, ada Ternate, ada Tidore ya. Ini Ternate, yang ini Tidore. Ternate sama Tidore itu gunung berapi. Kalau udah pernah ke sana ya. Nah, kita akan tembak ke sebelah sini ya. Nih, saya ambil koordinatnya, klik kanan copy. Saya akan pindahin yang ini. Paste. Oke. Ini kelihatan antara gunung ini ke Ternate nggak bisa connect. Karena dia nembaknya ke laut. Nanti buat nembusin laut nggak bisa. Ini bumi. Jadi caranya kita harus rubah koordinat ini ke relay di tengah. Makanya kita harus pakai relay di tengah. Soalnya kuncinya ada di relay. Bisa milih salah satu di antara dua ini masih bisa. Dan pengalaman teman-teman di Manado waktu nyambungin, mereka tidur di pulau ini seminggu buat ngarahin antena. Soalnya susah ya mengarahin antena jarak jauh. 150 km itu gak gampang, ngarahinnya setengah mati, pelan-pelan banget sampai dapat. Saya akan ambil pulau yang gede aja ya, yang rada enak ngarahinnya. Ini dapat, saya akan ambil, klik kanan copy, saya akan pindahin ke sini. Oke. Ini udah mulai kelihatan rada nyambung, tapi masih kelihatan ini ya, masih kena. Oke, sekarang kita akan rubah. Bentar. Ini saya akan coba pindahin ke sebelah sini. Oke, ini udah mulai nggak nyambung di sininya. Cuman di sini ini udah mulai gak keganggu sama permukaan bumi. Cuma di sini ada tulisan out of range. Jadi alat yang saya pakai nggak sanggup buat jarak sekitar 150 km. Jadi saya harus ganti alat lagi di sini. Saya pakai alat yang mahal aja. Nih, nggak bisa juga. Nggak mau dia. Oh, sorry salah. Ini nggak mau semua, buset. 15 km. Waduh. Oh, ini dia. Nih. Saya ganti ya. Ini nyambung nih. Ini kondisi nyambung. Jaraknya 134 km. Kecepatannya 100 Mbps. Itu. Udah nyambung ya? Beres ya? Jadi harus alatnya berubah. Kita harus berubah alatnya. Di sini ada tulisannya, mudah-mudahan kebaca. Nggak gitu kebaca ya. Di sini ada tulisan sih sebenarnya. Ini 15 km, ini 12 km, ini 15 km, dan paling bawah ini jaraknya 100 km. Jadi saya pakai air fiber 5X HD. Dia bisa di atas 100 km dan dia bisa nyambung. Dan kalau kita instalasi peralatan-peralatan seperti ini, kalau kita lagi ngerancang jaringan seperti ini, tipnya kayak gini lah buat ngerancang. Ini saya kasih medan yang susah ya. Contoh medan yang susah. Berapa orang yang pernah ke Papua? Belum pernah ke Papua. Papua medannya susah banget, asli susah, nggak gampang Papua itu. Ini Papua ya. Terutama daerah sini Papua parah banget. Isinya gunung semua. Oke. Papua, Kalimantan gampang karena Kalimantan relatif datar. Kalau Papua itu gunungnya berat. Nah, kalau dengan kondisi gunung seperti ini, kalau kita mau nyambungin, tekniknya kira-kira gini, teknik cara nyambunginnya ya. Oke. Selalu untuk jarak jauh kita biasanya makainya pantai. Ini kalau kita lihat Papua secara umum ya. Jadi untuk jarak jauh kita mainnya di pantai. Kalau mau ke gunung, kalau kita mau naik ke atas gunung, caranya gini. Kalau mau naik ke atas gunung, nih kalau dilihat di sini selalu ada sungai ini.
Sungai banyak banget. Dan sungai itu lurus. Dari atas ke bawah tuh lurus kira-kira. Relatif lurus. Jangan pernah nyambunginnya melintang. Jadi jangan pernah nyambungin radionya melintang, nyebrang punggungan. Tewas. Jadi saya biasanya kalau mau nyambungin, saya akan pasang radio di atas sini, terus di bawahnya lurusan dia. Jadi ngikutin sungai ini sambungannya. Jangan nyambunginnya miring, nyerong, pasti tabrakan. Jadi selalu melintang. Terus buat sambungannya selalu di pantainya, buat jarak jauhnya. Ada sih ya. Ini jam terbang kalau udah kayak gini. Kalau udah ngelihat medan, langsung kepalanya harus mikir. Oke, saya pengen bikin sambungan, caranya gimana? Kalau di Papua kebetulan dia konturnya kayak gini. Di sini di atas nih ada gunung, di bawah ada gunung nih. Ada gunung bagian utara, ada gunung bagian selatan. Di sini ini ada kelihatan ada dataran. Ini Wamena. Oke, tempatnya KKB di sebelah sini. Ini KKB semua isinya nih. Kalau mau mati kesini aja. Tapi di sini justru banyak ini misionaris banyak di sini juga. Jadi selain KKB ada misionaris, dia yang mengkristenkan Papua ada di sini juga, dan nanti pesawat-pesawat terbangnya ke daerah-daerah sini juga, gitu ya. Jadi di sini banyak sekali kita contoh yang ekstrim inilah Open BTS Papua. Nih, ini posisinya sekitar 9 jam dari Wamena. Ini 9 jam naik mobil 4 wheel ya, off-road. Ini 9 jam posisinya. Kira-kira daerah sini dia. Bentar, mana? Ini posisinya daerah sini. Wamenanya di sini. Pesawatnya cuma sampai Wamena, terus ini ke sini. Gitu ya. Kalau mau lihat landasan udah pernah lihat landasan di gunung di Papua belum sih? Pesawat yang horor dan ekstrim. Ini landasan Gunung Papua. Coba kita lihat landasan yang ekstrim-ekstrimnya ya. Oke, ini landasannya kayak gini. Ini parah nih kalau tahu. Ada yang dari pesawatnya nggak waktu mau mendarat? Ini kalau tahu, ini kiri kanan itu, jadi ini punggungan gunung. Jadi ini ke bawah sini jurang, bukan jurang ya, punggungan. Ini punggungan, ini depan ini jurang udah. Jadi kalau dia salah perhitungan, jatuh kapalnya, nabrak. Dan ada yang nabrak, jangan khawatir. Kalau nabrak ya mati. Ini di Papua sini yang banyak nih. Papua ini bukan banyak sih, ada beberapa landasan yang di gunung-gunung yang ini landasannya kayak gitu kira-kira. Jadi kalau kita kan landasan kan di tanah datar, ini kan nggak ada tanah datar, jadi dia landingnya di bukit, di punggungan gunung. Kiri kanannya udah ya jatuh, gitu. Ini keren nih kalau udah ke Papua, keren banget sih. Perlu nyali. Saya baru ke Papua seumur hidup baru 2 kali apa 3 kali. Kalau teman-teman yang lain sering sih, kalau saya perlu nyali banget. Beres ya sampai titik ini ya. Oke. Saya punya waktu udah jam 10 kurang. Oke, yang mau saya ya udah ini sementara ini cuma saya kasih gambaran buat mungkin pertemuan-pertemuan yang mendatang ya, yang mau saya kerjain. Ini mikrotik udah kebayang ya, mikrotik. Ke depan saya pengen ngajarin juga gimana caranya kita bisa bikin sambungan untuk provider ISP. Oke, kira-kira kayak gini cara berpikirnya. Ini kita punya beberapa mikrotik, 1, 2, harus di create project dulu. Bikin project kosong, yes. Oke, kita punya beberapa mikrotik, 1, 2, 3 mikrotik misalnya, dan ini ada internetnya dua-duanya misalnya. Bentar, internetnya mana nih? Ini ada internet, di sini ada internet. Oke. Di sini punya sambungan ke sini, di sini punya sambungan ke sini.
gitu ya. Nah, kemudian ini punya sambungan ke sini. Ini punya sambungan ke sini. Ini punya sambungan ke sini. Misal kayak gini bentuk sambungannya. Kalau mau gila, routernya banyak banget. Oke. Yang jadi seru adalah kalau Anda pergi ke lapangan, ke teman-teman yang operasi jaringan di lapangan, cara mereka mengkonfigurasi mikrotik, caranya gini kira-kira. Kalau mau ke internet, sambungin ke sini. Statik, fix, nggak berubah. Kalau dari sini ke internet ke sana. Padahal dia punya dua sambungan sebetulnya. Dia punya sambungan ke sini, punya sambungan ke sini. Kalau yang ini putus, ini kondisinya putus, potong atau kebakar, gimana? Dia si admin harus datang ke sini, ngerubah konfigurasinya supaya di set ke internetnya pindah ke sini. Kondisinya gitu. Kondisi hari ini seperti itu. Jadi kalau mau ngelihat, lihat aja jalan-jalan iseng ke RT RW net. Kan banyak RT RW net ya. Dan itu RT RW net tidak diakui sama pemerintah. Karena pemerintah kita tidak terlalu berpihak pada rakyat. Jadi banyak RT RW net, cara anak-anak RT RW net keset, caranya kayak gini doang. Dia bikin statik di sini sambungannya ke sini. Oke. Kalau putus, dia rubah konfigurasinya, rubah sambungan. Kalau putus, rubah lagi. Kan jadi bonyok kan cara kayak gitu. Jadi yang saya pengen ajarin gimana caranya kita bisa ngeset si mikrotik yang kita punya ini supaya kalau putus dia otomatis pindah. Semuanya pindah otomatis semuanya. Terus kalau bisa, ini kan ada dua sambungan nih. Sambungannya ada dua nih ya. Bisa nggak dua-duanya dipakai sekaligus? Jawabannya bisa. Tapi kita harus ngerti settingannya. Nah, ilmu yang ini jarang banget yang nguasain di lapangan. Kebanyakan ngesetnya manual semua. Sambungan ke internet lewat sini doang, itu mah gampang. Jadi bentuk tabelnya kayak gini doang nih. Udah, ini ada satu sambungan doang nih. Ada satu sambungan. Bayangkan kalau kita punya dua sambungan. Nah, gimana cara ngesetnya? Bingung dah lo. Itu ya. Kalau ini cuma kayak gini aja cara ngesetnya. Root. Coba bentar ya. Clear layar. Oke. Ini kelihatan dia nyambungnya lewat ini ya. ENP ini ya. Saya delete dulu ya. Root del default. Sorry. Ini nggak ada lagi, hilang kan? Yang ini hilang sekarang. Ini hilang ya. Karena sudah root delete default. Oke, supaya ada saya bikin manual caranya root add default gateway-nya 192.168.81. Salah. 881 itu. Oke, kalau lihat lagi root min n, jadi 2 gara-gara saya bikin 2 kali. Oke, tapi caranya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah teknik ini tidak baik kalau kita punya 2 sambungan. Kalau ini buat 1 sambungan nggak masalah. Kalau 2 sambungan bingung ngaturnya di sini. Jadi teknik seperti itu mau saya ajarin. Mudah-mudahan minggu depan sempat. Tolong ingetin aja. Soalnya materinya banyak banget ini mah. Kelas ini banyak. Ini cybersecurity belum saya ajarin ya. Ini masih hacking doang sama network. Gitu. Sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Tolong kuisnya dikerjain. Kalau bisa 1 minggu dapat nilai 90, ya udah, nggak usah ikut kuliah saya juga nggak apa-apa ya. Saya mah nggak penting. Kalau pengen saya sih semua dosen gitu, udah 1 minggu pada selesai kuliahnya, udah beres, nilai beres, bisa ngerjain yang lain, cari duit. Oke, aman? Nggak ada? Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Saya